Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Bunganta dari program studi farmasi klinis dengan NIM 180. Selamat datang di video edukasi yang akan membahas tentang penyakit yang paling banyak diderita di dunia, yaitu diabetes mellitus. Mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Bayangkan, setelah kita mengonsumsi segelas minuman manis, makanan manis, ribuan molekul glukosa akan masuk ke dalam pembuluh darah kita. Normalnya, glukosa akan dirubah menjadi energi. Namun, apa yang terjadi jika glukosa terus meningkat dan tidak dapat dikendalikan? Ternyata kondisi ini bukan hanya menyebabkan kadar gula darah naik, tetapi memicu terbentuknya radikal bebas yang dapat merusak berbagai organ tubuh. Lalu, bagaimana proses tersebut dapat terjadi dan bagaimana antioksidan membantu melindungi tubuh? Mari kita bahas secara bersama. Apa sih yang dimaksud dengan diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa di dalam darah. Hal tersebut dipicu karena tubuh tidak menghasilkan insulin yang cukup dan insulin tidak bekerja secara efektif. Jika insulin tidak bekerja secara efektif, maka glukosa di dalam darah terus menumpuk. Hal tersebut dapat menyebabkan hiperglikemia. Jika hal tersebut terjadi terus-menerus, maka akan memicu berbagai penyakit kronis pada mata, ginjal, syaraf, dan jantung. Apa sih hubungan dari kadar gula darah yang tinggi dan radikal bebas? Saat tubuh memiliki kadar gula darah yang tinggi, sel-sel di dalam tubuh itu menerima glukosa dalam jumlah yang berlebih. Akibatnya, mitokondria yang sebagai penghasil energi harus bekerja lebih keras untuk mengelola glukosa tersebut. Proses inilah yang menyebabkan terjadinya proses putusnya rantai transport elektron yang akan membentuk reaktif oksigen spesies atau ROS atau yang biasa dikenal dengan radikal bebas. Namun, radikal bebas ini tidak hanya dibentuk oleh mitokondria tadi, tetapi bisa juga pada aktivasi enzim lainnya. Jika radikal bebas itu sudah berlebih dan tubuh tidak dapat menetralisasinya, maka dapat terbentuk yang namanya stres oksidatif. Bagaimana sih ROS itu dapat merusak tubuh kita? Nah, ROS itu dia merupakan molekul yang sangat-sangat reaktif yang tidak memiliki elektron berpasangan. Untuk menjadi stabil, dia harus mengambil elektron dari molekul-molekul lain. Akibatnya, sel itu dapat rusak dan juga protein kehilangan fungsinya dan DNA menjadi rusak. Pada penderita diabetes, biasanya sel yang paling rentan adalah sel beta pankreas, yaitu sel penghasil insulin. Ketika sel itu rusak, maka produksi insulin akan semakin menurun dan juga radikal tersebut dapat menurunkan fungsi insulin pada hati, otot, dan juga jaringan lemak. Jika sel tersebut telah rusak, maka sel menjadi tidak peka terhadap insulin dan mengalami resistansi insulin. Nah, akibatnya itu kadar glukosa dalam darah itu tidak dapat masuk ke dalam sel dan glukosa terus meningkat yang akan menyebabkan diabetes tidak terkendalikan. Untungnya tubuh kita ini memiliki perlindungan yang disebut dengan antioksidan. Nah, antioksidan ini bekerja dengan cara menetralisasi radikal, yaitu memberikan elektron kepada radikal sehingga dia tidak merusak sel-sel yang ada dalam tubuh. Tubuh kita ini juga memiliki antioksidan yang alami seperti glutathione peroxide. Namun, pada penderita diabetes itu biasanya radikalnya itu lebih banyak dibandingkan kemampuan antioksidan untuk menetralisasi radikal. Oleh sebab itu, kita juga harus mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung antioksidan tuh seperti bayam, stroberi, jeruk, dan menjaga pola makan yang seimbang. Dari beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan kaya akan antioksidan akan mengurangi stres oksidatif, menjaga sel beta, insulin, dan lain sebagainya.
Sebagai kesimpulan, diabetes mellitus tidak hanya menyebabkan kadar gula darah tinggi, tetapi juga memicu stres oksidatif yang dapat merusak sel-sel tubuh. Oleh karena itu, kita harus menjaga pola hidup sehat, mengonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan, serta mengontrol kadar gula darah secara rutin. Merupakan langkah penting untuk mencegah komplikasi diabetes.